Jawab dulu ya saja. Iya. Jawab dulu apa diakumulasikan? Terserah. Langsung dulu. Baik, saya coba jawab terkait dengan bagaimana kita mensikapi fenomena saling hujat, apalagi kepada yang pernah memimpin dan pemangku kebijakan yang sekarang sudah tidak lagi memimpin. Maka kemudian ada pola yang menurut saya sebetulnya kita juga perlu bijak gitu ya, yaitu dalam hal bermedia sosial gitu, khususnya. Dan menurut saya pribadi ya, nasihat-nasihat beliau, nasihat-nasihat Nabi SAW, ketika misalnya kita harus jujur gitu, kita jangan ghibah, kita jangan adu domba gitu ya, sebetulnya berlaku juga untuk media sosial gitu ya. Maka kemudian yang yang menjadi tantangan bagi kita, mungkin kita bisa menahan lisan kita gitu ya, tapi sangat jarang kita bisa menahan jari-jari kita untuk kemudian tidak ikut dalam berita-berita yang tersebar di media sosial. Jadi saya melihat, atau saya pribadi berpendapat bahwa lebih bijaknya gitu ya, ketika ada hadis yang memerintahkan kita untuk jujur, untuk tidak adu domba, untuk tidak gibah gitu ya, itu juga kita berlakukan dalam bermedia sosial gitu ya. Maka kemudian insya Allah kehidupan kita akan menemukan kedamaian sebagaimana yang dicita-citakan dalam ajaran agama Islam ya. Dan ini bagus ya, ini sebetulnya menjadi kritik buat kita juga gitu ya. Sekarang kita coba muhasabah deh, kita coba kalkulasi gitu ya, kita dalam 24 jam gitu ya, waktu kita lebih banyak di media sosial atau kita buat baca-baca buku sirah Nabi atau buku agama, itu lebih banyak mana kira-kira? Nah itu kita yang bisa sendiri tuh yang bisa kalkulasi gitu ya. Maka kemudian manfaatnya apa gitu ya? Kalau saya lebih melihat ke arah sana gitu ya. Lebih besar mudorotnya atau manfaatnya? Oke lah, tapi kan kita harus update, tidak ketinggalan zaman. Iya nggak apa-apa, kita secara informasi kita berhak mendapatkan informasi itu gitu ya. Tapi kemudian jangan kita berlarut-larut untuk sesuatu yang menurut saya mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya ya. Alangkah bijaknya lagi-lagi cukup tahu aja, kita cukup dengar aja informasinya, kita jangan kemudian larut untuk kemudian menyebarkan berita-berita yang mungkin belum tentu benar faktanya gitu ya, justru menimbulkan spekulasi dan lain sebagainya. Jadi hemat saya ya itu tadi gitu ya, setiap ada hadis atau ayat Al-Quran yang misalnya menyerukan kepada kita untuk jujur, untuk dan lain sebagainya, itu juga kita berlakukan dalam bermedia sosial gitu ya. Karena konteksnya sekarang kita memang tantangannya itu di media sosial. Mungkin itu Pak. Pak, silakan.